Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Andaikan kalian berusaha mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kalian hitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan agama Allah ini agar tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan Allah semua urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan dilapangkan kehidupan kita insya-Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amhi alaina. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Allah Tuhan kita, pencipta kita, yang mengetahui segala keadaan kita, mendengarkan setiap kata yang kita ucapkan, dan mengetahui segala bisikan hati kita. Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa alam semesta ini. Kepadanya kita minta ampun, kepadanya kita mohon dan minta pertolongan. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata untuk bisa melihat, telinga untuk mendengarkan, kaki untuk berjalan, tangan untuk bekerja, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Andaikan kalian berusaha mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa kalian hitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk memperjuangkan agama Allah ini agar tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita sudah memasuki 10 malam yang kedua di bulan Ramadan ini. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sampai pada hari ini masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa pada tahun ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku, untuk menghambakan dirinya kepada aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini untuk menguji kita semuanya. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita agar kita tidak menjadi hamba Allah yang merugi di dunia ini.
Maka Allah jelaskan dalam surah Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Kata Allah, sungguhnya manusia semuanya tanpa terkecuali, kata Allah, dalam kerugian. Illa alladzina amanu. Kecuali orang yang beriman, kata Allah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beramal saleh, wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang ketiga adalah orang-orang yang saling berwasiat kepada kebenaran, dan yang keempat adalah orang-orang yang saling berwasiat kepada kesabaran. Maka oleh kerana itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi hamba Allah yang merugi, mari kita isi hidup kita ini dengan beriman kepada Allah, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa beramal saleh dan saling mengajak kepada kebenaran, saling mengajak kepada kesabaran. Lalu bagaimanakah suatu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan yang singkat ini, kita akan coba kupas secara singkat apa yang menjadi syarat suatu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata ulama, adalah suatu amal itu hendaklah dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan bahwasanya kelak pada hari kiamat, yang pertama sekali akan dihisap dan dicampakkan ke dalam neraka adalah 3 golongan manusia. Yang pertama adalah seorang yang ketika hidup di dunia ini Allah berikan kepada dia kenikmatan berupa fisik yang kuat, tenaga yang kuat, sehingga digunakan fisik dan tenaga yang kuat itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada kesempatan untuk berjuang, untuk berjihad, dia ikut serta dalam jihad tersebut. Sampai pada akhirnya orang ini meninggal fi sabilillah, meninggal di medan pertempuran dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhirat, ketika Allah tanyakan kepadanya, "Wahai hambaku," kata Allah, "untuk apa engkau gunakan nikmat yang kuberikan kepadamu ketika engkau hidup di dunia?" Maka ia jawab, "Ya Allah, nikmatmu aku gunakan untuk berjuang di jalanmu, ya Allah. Tidak ada seruan jihad yang datang kecuali aku berjihad di jalanmu, ya Allah, membela agamamu, sampai aku mati di jalanmu, ya Allah." Maka Allah katakan, "Engkau telah berbohong, wahai hambaku. Sesungguhnya niat di hatimu ketika itu adalah agar manusia memujimu, agar orang-orang menyanjungmu, agar menyebutmu sebagai orang pemberani. Dan itu telah kau dapatkan ketika hidup di dunia. Maka tidak ada bagian untukmu di akhirat lagi," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, lemparkan orang ini ke dalam neraka." Kemudian didatangkan lagi manusia golongan yang kedua, yaitu orang yang ketika hidup di dunia Allah berikan kepadanya nikmat, yaitu berupa ilmu pengetahuan, berupa Al-Quran, sehingga digunakan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia dan membaca Al-Quran. Kemudian Allah tanyakan kepada hamba ini, "Wahai hambaku, untuk apa engkau gunakan nikmat yang kuberikan kepadamu berupa Al-Quran dan ilmu pengetahuan?" Maka hamba tadi mengatakan, "Ya Allah, nikmat tersebut hamba gunakan untuk mengajarkan ilmu kepada manusia dan membaca Al-Quran siang dan malam." Maka Allah katakan kepada hamba ini, "Engkau telah berbohong, wahai hambaku. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Engkau melakukan semua itu bukanlah karena aku, akan tetapi engkau melakukan karena manusia. Ingin dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, disebut oleh manusia sebagai orang yang alim, seorang yang mahir dengan Al-Quran. Maka engkau telah mendapatkan semua itu di dunia. Maka tidak ada bagian untukmu di akhirat ini," kata Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Wahai malaikatku, lemparkan orang ini ke dalam neraka." Maka datanglah kemudian kelompok yang ketiga, yaitu orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah, rezekinya lancar ketika hidup di dunia ini, dia punya uang yang banyak. Lalu setiap ada kesempatan untuk bersedekah, untuk berinfak, maka dia tidak pernah ketinggalan dalam hal itu. Sering memberikan hartanya, membantu fakir miskin, membantu untuk pembangunan masjid, membantu orang susah. Semua peluang untuk kebaikan, untuk berinfak, dia ikut serta di dalamnya. Maka Allah bertanya kepada hamba ini, "Wahai hambaku, ketika engkau hidup di dunia, untuk apa engkau gunakan nikmat yang kuberikan kepadamu, rezeki yang kuberikan kepadamu?" kata Allah. Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah,
Tidak ada peluang, kesempatan di dunia untuk berinfak kecuali kau gunakan untuk berinfak di jalan-Mu ya Allah. Aku sedekahkan hartaku untuk agamamu ya Allah, untuk tersebarnya agamamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, wahai hambaku, aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Engkau berbuat semua itu, kata Allah, bukanlah karena aku, kata Allah, tapi karena engkau ingin dipuji oleh manusia, engkau ingin disebut oleh manusia seorang yang mulia, seorang yang dermawan, dan engkau telah mendapatkan semua itu di dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, wahai malaikat, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan suatu kisah atau pelajaran bagi kita semuanya betapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal dari seorang hamba kecuali jika amal itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita bisa melihat kepada manusia kita beramal saleh, membantu orang lain, bersedekah, melaksanakan berbagai ketaatan, solat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu kepada manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang ada di hati kita, apa yang kita simpan dalam hati kita. Allah tahu, walaupun manusia tidak mengetahui hal seperti itu. Maka marilah kita berhati-hati dengan niat dalam hati kita ini. Jangan sampai kita berbuat amal soleh, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata niat di hati kita bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, kata Allah. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menyembah Allah melainkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadisun Umar, dari Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya suatu amal itu akan dibalasi sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dihitung oleh Allah untuk hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka kata Rasulullah SAW, adapun kalau seorang berhijrah untuk meraih keuntungan dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan dalam hatinya. Maka dalam menjelaskan, mengomentari hadis ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini merupakan standar suatu amal, apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Suatu amal akan baik jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan akan makbul, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi suatu amal akan ditolak oleh Allah, akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika amal ini diniatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Nawawi mengatakan, jika suatu amal dikerjakan lalu digandengkan dengan ikhlas, maka ada 3 keadaan. Yang pertama adalah kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah, karena takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka diumpamakan adalah ibadah seorang budak yang takut kepada tuannya. Artinya kalau dia tidak patuh kepada tuannya, dia akan dihukum dan takut dihukum oleh tuannya. Yang kedua adalah keadaan apabila seorang hamba beribadah kepada Allah dengan tujuan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini diumpamakan seperti orang yang beribadah kepada Allah, yaitu seperti seorang pedagang yang senantiasa mencari untung dalam perdagangannya. Dan yang ketiga adalah apabila seorang beribadah kepada Allah karena betul-betul dari hatinya dia merasa ini kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikannya banyak nikmat, banyak rezeki, sehingga dia merasa ini suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rezeki, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka ini adalah perumpamaan seorang yang beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jelaskan sebagaimana cerita ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu Rasulullah beribadah kepada Allah salat tahajud pada malam hari sampai kaki beliau bengkak-bengkak.
Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Maka oleh kerana itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para pemirsa Kamang TV dimanapun berada, mari senantiasa kita mencek niat di hati kita. Kita beribadah selama ini, apakah kerana Allah? Atau kita mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan keuntungan duniawi semata, agar kita kelak nanti di akhirat, ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menjadi orang yang merugi, orang-orang yang capek di dunia beribadah kepada Allah, tapi di akhirat tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian tausiah singkat pada hari ini. Semoga manfaat bagi kita semua insya-Allah, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.